Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya yang berjudul Approach on RFM towards CLV, The Case of UK Market Open E-commerce in December 2010 to December 2011. Perkenalkan, saya Dewi Astuti, siswa continuation di IDS dari Pacman Batch 9. Berikut outline presentasi saya. Business Understanding. Amazon, sebuah perusahaan e-commerce di Inggris, mau mengembangkan kampanye pemasaran yang tepat dan optimal. Namun, basis pelanggan Amazon beragam kebutuhan, preferensi, dan perilaku belanja. Business Objective. Segmentasi pelanggan dipakai untuk menyesuaikan strategi, taktik, dan pendekatan ke pelanggan mereka yang beragam dan unik. Segmentasi yang saya lakukan ini berfokus pada pasar UK yang merupakan bagian terbesar dari seluruh pelanggan Amazon. Define the problem. Bagaimana cara Amazon membagi data pelanggan dengan baik agar dapat menentukan taktik pemasaran yang terfokus? Saya akan mencari jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Modeling akan dilakukan dengan pendekatan segmentasi terintegrasi dengan metode RFM dan CLV. Tahap pertama menggunakan pendekatan statistik dan tahapan kedua menggunakan clustering. Setelah model dua fase tersebut, saya akan melakukan clustering K-means, dilanjutkan dengan evaluasi elbow method. Berikut metodologi yang digunakan. Data yang digunakan disediakan oleh UCI Machine Learning Repository dari retail online di Inggris dan berisi data transaksi yang antara 1 Desember 2010 hingga 9 Desember 2011. Perusahaan ini menjual beragam produk hadiah menarik. Pelanggan mereka kebanyakan membeli dalam partai besar. Kita lihat di sini ada 541.909 observasi dengan 8 variabel. Data variabel terdiri dari nomor invoice, kode stok, deskripsi, quantity, tanggal dan waktu invoice, harga satuan, ID pelanggan, dan nama negara. Berikutnya di tahapan data preprocessing, saya melakukan beberapa proses pembersihan data, yaitu melakukan filter data menjadi hanya dari market UK. Kedua, menghapus pesanan yang dibatalkan yang ditandai dengan adanya huruf C di awal nomor invoice. Kemudian menangani duplikasi dan data kosong. Setelah itu menangani outlier. Di sini ada 3 chart, yaitu unit price, quantity, dan total sales. Total sales didapatkan dari unit price dikalikan quantity. Kita menetapkan batas bawah dan atas pada unit price dan quantity, kita mendapatkan data yang akan kita lanjutkan ke proses segmentasi. Namun sebelum itu, kita melakukan EDA untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, penjualan secara umum setiap bulan untuk market UK. Berdasarkan tren yang tergambar, terlihat penjualan secara keseluruhan relatif konsisten hingga bulan September. Selanjutnya terjadi lonjakan signifikan pada penjualan secara umum. Peningkatan ini terkait dengan perayaan akhir tahun, periode ketika customer cenderung melakukan lebih banyak pembelian. Apa barang yang paling banyak dijual di UK? Di sini diketahui ada 2 barang, yaitu Paper Craft Little Birdie dan Medium Ceramic Top Storage Jar. Lalu kita mencari tahu ada berapa banyak penambahan customer baru setiap bulan. Di sini yang warnanya biru adalah penambahan customer, yang warna oranye adalah customer yang sekarang. Kita dapat lihat bahwa ukuran di bagian akhir dapat diabaikan karena terbatasnya data historis. Yang dapat dilihat di sini adalah pelonjakan signifikan dalam perolehan pelanggan setelah bulan Agustus. Hal ini disebabkan adanya kampanye pemasaran yang menargetkan pelanggan potensial. Kemudian kita masuk ke RFM. Di sini kita membuat dulu tabel RFM. Caranya adalah menggunakan lambda untuk menghitung setiap komponen R, F, dan M.
Lalu kita gabungkan untuk membuat tabel RFM. RFM sendiri adalah teknik segmentasi pelanggan yang bergantung pada penentuan pola dengan mengandalkan 3 titik utama, yaitu recency, tanggal referensi dikurangi tanggal pembelian terakhir. Frequency didapat dari jumlah hitungan transaksi. Monetary atau keuangan didapatkan dari unit price dikali quantity. Langkah berikutnya adalah menghitung skor RFM untuk setiap pelanggan. Setiap komponen diberi label dengan angka 1 sangat buruk hingga 5 sangat baik, sehingga didapatkan tabel berikut. Dari, dari skor itu dilakukan penghitungan total dan segmentasi menjadi ada 10. Yang paling bagus adalah champion, dan yang terakhir adalah hibernating. Terbukti ada kelompok pelanggan berjumlah 15% yang dikenal sebagai champions. Pelanggan ini berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Amazon. Lalu kita lakukan normalisasi untuk memastikan bahwa atribut dengan skala berbeda mempunyai bobot yang sama dalam proses clustering. Langkah ini dilakukan dengan memberi peringkat setiap metriknya, menormalisasi setiap peringkat dengan peringkat maksimal, menerapkan persamaan, dan membuat skor akhir. Kita mensegregasi skor menjadi 3 segmen. Dengan skor yang tadi, kita menaruh diferensiasi sebagai berikut, yaitu low value customer, medium value customer, dan high value customer. Berikutnya, saya gunakan algoritma K-means menggunakan jarak Euclidean yang sangat rentan terhadap ketidakteraturan ukuran berbagai fitur. Semakin kecil jaraknya, semakin baik. Untuk menentukan jumlah klaster yang optimal, kita gunakan metode elbow. Elbow method merupakan uji kinerja konsistensi dalam analisis klaster untuk menentukan jumlah klaster yang benar. Dari klaster-klaster akan didapatkan informasi hingga terjadi penurunan drastis yang menghasilkan kurva pada grafik yang biasa disebut elbow criteria. Nilai titik lekukan tersebut akan dijadikan nilai K, jumlah klaster. Analisa elbow method. Berdasarkan informasi elbow method dan dari sudut pandang bisnis, ada sekitar 3-4 sumber dan alokasi anggaran untuk segmentasi 4 kelompok. Jadi saya mengelompokkan pelanggan menjadi 4. Ikut visualisasi dengan 3 dimensi menghasilkan gambaran klaster yang baik. Dengan pengelompokan K-means ini, setiap pelanggan telah dikategorikan ke dalam 4 klaster berbeda yang masing-masing menampilkan perilaku unik. Di sini kita lihat yang paling banyak adalah cluster yang punctual customers, yang kedua adalah cluster recent customer, yang 1 dan 2 nilainya sangat kecil yaitu hibernating customers dan exceptional customers. Baik, analisa yang kita dapatkan, outcome model RFM khususnya atribut recency, frequency, dan monetary dapat memberikan wawasan mengenai karakteristik dan profil setiap segmen pelanggan. Menggunakan RFM, saya membuat 10 kategori informatif, dan dengan metode K-means tersebut, saya membuat 4 kelompok yang kategorinya lebih fleksibel. Dari 2 segmen tersebut, diketahui ada beberapa pelanggan luar biasa yang perlu ditawarkan diskon atau gelar sebagai ambasador. Ada juga 1/4 pelanggan yang tidak terlalu aktif dan tidak banyak berbelanja. Biasanya, pelanggan premium cenderung melakukan pembelian dengan jumlah lebih besar dan lebih mahal. Hal ini terlihat dari nilai agregat maksimum yang bervariasi secara signifikan untuk setiap jenis pelanggan. Namun, pada rata-rata harga dan kuantitas tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga tidak dianjurkan menetapkan promosi spesifik berdasarkan harga ataupun kuantitas untuk setiap segmen pelanggan. Seperti penawaran beli 3 gratis 1. Sebaliknya, cukup tetapkan batas atas untuk promosi harga dan kuantitas. Di sisi lain, pelanggan rata-rata menunjukkan preferensi yang sedikit lebih rendah terhadap harga yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan berisiko. Namun mereka cenderung melakukan pesanan dalam jumlah yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh nilai harga dan kuantitas maksimum. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat rekomendasi produk.
Berdasarkan analisa RFM, terdapat 19% pelanggan setia yang cenderung mengeluarkan uang banyak saat berbelanja. Ada juga kelompok pelanggan yang sudah hilang dan akan hilang dalam waktu dekat. Informasi dari dua metode segmentasi ini mengungkapkan keberadaan kelompok pelanggan luar biasa terpilih yang dapat berikan diskon berkelanjutan atau status sebagai ambasador. Sebaliknya, sekitar seperempat pelanggan menunjukkan aktivitas yang rendah dan pembelanjaan minimal. Berdasarkan analisis ini, rekomendasi saya adalah untuk meningkatkan layanan bagi pelanggan yang termasuk dalam kelompok 1 dan 3, karena mereka menunjukkan potensi untuk menjadi pelanggan setia yang memberikan keuntungan besar untuk perusahaan. Ini adalah referensi yang saya pakai. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada pihak Pacman atas tugas yang diberikan sehingga saya bisa mengeksplorasi RFM Customer Segmentasi ini. Sekian dan terima kasih.